Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang seru banget. Kita bakal ngeliat apa sih akar masalah yang sebenarnya sering banget sembunyi di balik kegagalan masif perusahaan-perusahaan raksasa. Kita nggak cuma ngeliat luarnya aja ya, tapi kita bakal membedah 3 studi kasus yang super menarik buat benar-benar paham gimana efek domino ini tuh bisa ngeruntuhin segalanya. Oke, yuk langsung kita bedah. Pertanyaan besarnya gini, kenapa sih perusahaan raksasa yang duitnya dan sumber dayanya kayak nggak ada habisnya, bisa tiba-tiba runtuh atau krisis dalam sekejap? Ini tuh kunci banget buat ngerti kalau apa yang sering kita lihat di berita, kayak masalah PR yang berantakan, itu tuh cuma puncak gunung es. Bahaya aslinya, itu ngumpet jauh di bawah permukaan. Biar gampang ngikutinya, ini rute pembahasan kita hari ini ya. Pertama, kita cari tahu akar krisis perusahaan raksasa. Terus kedua, kasus Boeing, laba versus keselamatan. Ketiga, kita bahas Tokopedia, ujian transparansi data. Keempat, ada Meta soal krisis etika privasi. Dan terakhir, kita rangkum di kehilangan legitimasi moral. Kita masuk ke bagian pertama, akar krisis perusahaan raksasa. Kalau kita perhatiin baik-baik, keruntuhan reputasi level dewa kayak gini tuh hampir nggak pernah cuma karena glitch atau error teknis sesaat. Bahaya raksasa yang ngumpet di bawah air adalah benturan prioritas ini. Jadi gini, di satu sisi kita punya investor atau pemegang saham yang neken terus buat minta pertumbuhan cepat, margin gede, dan saham naik. Tapi di sisi lain, ada publik dan regulator yang butuh banget yang namanya keselamatan, privasi, dan akuntabilitas. Nah, pas dua hal ini udah nggak seimbang, bom waktu tuh sebenarnya udah mulai berdetak. Lanjut ke bagian kedua, studi kasus Boeing, laba versus keselamatan. Dan bom waktu itu beneran meledak di kasus Boeing 737 MAX. Nah, yang paling menarik dari sini adalah pergeseran budaya kerja mereka. Berdekade-dekade lamanya, Boeing itu dikenal banget sama kehebatan tekniknya. Tapi, gara-gara tekanan luar biasa buat nyaingin kompetitornya, Airbus, fokusnya kerubah total jadi sekedar kinerja keuangan. Prioritas utamanya bergeser jadi gimana caranya harga saham roket yang parahnya sampai ngorbanin protokol keselamatan publik yang paling krusial. Tekanan dari dalam itu akhirnya bikin efek domino yang tragis banget. Produksinya jadi serba buru-buru. Laporan dari sumber-sumber yang ada nunjukin kalau para teknisi itu ditekan buat nutup mata dari masalah teknis demi ngejar tenggat waktu. Dan yang bikin makin parah, pas awal-awal ada insiden, Boeing malah nyoba ngalahin pilotnya. Jelas aja, respons kayak gini langsung memicu amarah global dan dalam sekejap ngancurin kepercayaan dari klien utama mereka, yaitu maskapai-maskapai penerbangan. Terus gimana cara mereka ngeberesin kekacauan ini? Jelas cuma minta maaf lewat tim PR itu nggak cukup. Buat balikin kepercayaan, Boeing harus ngambil langkah nyata yang gila-gilaan mahalnya. Mereka dipaksa ngelakuin audit total kebudayaan keselamatan mereka, ganti pimpinan petinggi, buka-bukaan data secara ketat sama regulator kayak FAA, sampai ngasih kompensasi gede-gedean buat para korban. Ini bukan sekedar siaran pers ya, ini murni perombakan struktural secara paksa. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, Tokopedia, ujian transparansi data. Kita geser dari dunia penerbangan ke keamanan e-commerce. Balik ke tahun 2020, ada insiden kebocoran jutaan data pengguna di Tokopedia. Nah, disinilah benturan antara investor dan publik kejadian lagi. Investor pastinya pengen pasar tetap kalem, nggak ada kepanikan, dan nilai saham aman. Tapi di sisi lain, publik merasa benar-benar nggak aman karena respons awal perusahaannya dinilai lambat buat ngejelasin seberapa parah sih kebocoran ini. Ketidakpastian inilah yang nyiram bensin ke api krisisnya. Dan ini ngegambarin dengan jelas gesekan internal yang terjadi di belakang layar. Bayangin aja, tim IT lagi mati-matian nambal celah sistem, tim legal pusing mikirin kepatuhan hukum biar nggak disemprit regulator, sementara tim PR ditekan habis-habisan buat segera nenangin massa. Nyatuin 3 prioritas yang beda-beda ini ke dalam satu pernyataan yang pas itu ternyata susah banget. Dan buntutnya, komunikasi krisis mereka jadi tersendat di awal-awal. Tapi gimana akhirnya mereka bisa bangkit? Sekali lagi, bukan cuma ngandelin kata manis di siaran pers. Tokopedia ambil langkah teknis yang benar-benar proaktif. Mereka mewajibkan semua pengguna ganti password, memperkuat enkripsi keamanan, dan yang penting, mereka transparan dengan menggandeng pihak berwenang, kayak Kominfo dan BSSN. Gak cuma itu, mereka malah ngubah krisis ini jadi ajang kampanye edukasi keamanan digital buat masyarakat. Langkah-langkah nyata inilah yang akhirnya pelan-pelan ngejahit lagi rasa percaya yang sempat robek. Kita sampai di bagian keempat, Meta, krisis etika privasi. Buat studi kasus terakhir kita, mari kita tengok skandal raksasa Cambridge Analytica yang sempat bikin Facebook, yang sekarang kita kenal sebagai Meta, goyang parah. Data adalah minyak baru. Coba resapi kalimat itu. Kalimat ini benar-benar terasa nyata pas dunia tiba-tiba melek, betapa berharganya dan betapa bahayanya kalau sampai disalahgunain informasi pribadi kita semua.
Meta, sayangnya, gagal menjaga tangki dari minyak yang super mahal ini. Jadi, poin krusial yang harus kita pahami adalah adanya konflik terstruktur di jantung bisnis Meta itu sendiri. Model bisnis mereka yang hidup dari ngumpulin data buat iklan yang pastinya bikin investor senyum lebar karena pertumbuhannya pesat, itu secara fundamental nabrak langsung sama hak privasi pengguna, sesuatu yang jadi harga mati buat publik. Di tengah badai krisis ini, ada satu hal manusiawi yang bikin keadaan makin runyam. Kesalahan mereka buat ngakuin seberapa besar skala kebocorannya di awal, itu makin parah gara-gara sang CEO, Mark Zuckerberg, seolah ngilang di telan bumi selama berhari-hari pas krisis lagi panas-panasnya. Belum lagi ada perdebatan di internal mereka sendiri. Ada kubu yang mau ngetatin privasi, ada kubu yang maunya tancap gas ekspansi terus. Kosongnya sosok pemimpin di mata publik ini akhirnya bikin spekulasi liar terbang kemana-mana. Pada akhirnya, ganti nama atau rebranding jadi Meta itu banyak dilihat orang cuma sebagai cara buat ngalihin perhatian aja. Tapi, buat beneran mulihin kepercayaan, mereka harus ngeluarin modal yang nggak main-main. Mereka terpaksa membatasi akses pihak ketiga secara ketat, rajin rilis laporan transparansi, dan ngebakar uang dalam jumlah masif buat ngebangun tim keamanan serta rekrut ribuan moderator konten. Tanpa perombakan sedalam ini, nggak mungkin kepercayaan itu bisa balik. Dan ini bawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir. Kehilangan legitimasi moral. Dari ketiga kasus raksasa barusan, Boeing, Tokopedia, sama Meta, kalian sadar nggak apa benang merahnya? Jawabannya ada di konsep ini, legitimasi moral. Perusahaan-perusahaan raksasa ini jatuh bukan cuma karena error komputer atau glitch teknis. Mereka jatuh karena aset etis mereka yang paling rapuh ini hancur berantakan. Legitimasi moral itu ibarat fondasi rasa percaya publik. Sekalinya fondasi ini ambruk, ongkos buat ngebangunnya lagi itu bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada sekedar nilai saham yang mati-matian dijaga investor di awal krisis. Mari kita lihat bareng-bareng gimana pola ini terbentuk. Pelajaran terbesarnya tuh jelas banget, kalian nggak bisa nyelamatin reputasi cuma modal lip service. Dari Boeing yang harus rombak total budaya keamanannya, Tokopedia dengan perombakan enkripsi massalnya, sampai Meta yang ngeluarin miliaran dolar buat tim moderasi, ini semua jadi bukti. Balikin keseimbangan dan rasa percaya itu butuh tindakan yang nyata, yang rasanya sakit, yang harganya super mahal, dan ngubah struktur dari akar-akarnya. Nggak bisa lagi diselesain pakai press release yang diplomatis doang. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung pembahasan. Terima kasih ya udah ngikutin analisis ini sampai selesai. Tapi sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian pikirin nanti. Besok-besok pas kalian lihat ada perusahaan raksasa rilis video minta maaf yang dramatis atau obral janji manis di berita, coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Setelah legitimasi moral mereka udah hancur berkeping-keping, bisakah kepercayaan yang sesungguhnya itu benar-benar dibeli kembali? Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.